Selamat pagi. Bagaimana pagi ini? Apakah saudara-saudara sudah minum pagi sebelum kemari? Ya, minum secangkir kopi mungkin? Ya, minum secangkir kopi atau teh merupakan tradisi kita dalam menyambut pagi setiap hari. Atau saudara-saudara memiliki kebiasaan lain dalam menyambut pagi? Hati-hati saudara-saudara, apalagi bila kebiasaan saudara itu tidak lazim. Nanti saudara-saudara akan dianggap tidak lazim alias jangan tersinggung karena saya tertawa. Semuanya lumrah. Ada yang memulai paginya dengan meminum secangkir kopi, secangkir teh, dan ada juga yang tidak meminum apa-apa. Semuanya lumrah. Bicara mengenai minum pagi ini, kita harus benar-benar memperhitungkan tempat di mana kita minum pagi. Apakah di ruang tamu, di ruang makan, atau di teras rumah? Tempat minum pagi ini sangat penting. Coba saja kalau kita memiliki kebiasaan minum pagi di kamar tidur atau di WC misalnya. Kan berabe. Jelas, kedua tempat itu sangat tidak nyaman dan tidak lazim. Kamar tidur, ya untuk tidur. Apalagi kalau WC. Walaupun sebagian seniman pada mengaku kalau WC merupakan tempat di mana kita mendapatkan banyak inspirasi. Tapi kan kasusnya berbeda. Kalau saya lebih suka minum paginya ya di sini. Ya, di sini. Di sini terkadang terasa lebih nikmat karena suasananya yang tenang dan damai. Percayalah, saudara-saudara, boleh sesekali mencoba minum paginya di sini, di kompleks perkuburan ini. Dari mana lagi tempat yang paling tenang kalau bukan di sini? Ketenangan sangat dibutuhkan sehabis kita bangun tidur. Saudara-saudara, sebagian orang mungkin minum pagi ditemani juga dengan koran pagi atau menonton berita-berita terkini di televisi. Kalau pengusaha biasanya minum pagi, minum kopi atau teh ditemani juga dengan koran bisnis. Kalau politikus biasanya membaca koran apa ya? Tapi kalau saya jarang sekali baca koran. Jangankan setiap pagi, sekali sebulan saja jarang. Menurut Menteri Johan di desa saya, ini menurut Menteri Johan loh, katanya, kita janganlah memaksakan diri setelah bangun pagi itu untuk membaca atau mendengar berita-berita atau isu-isu di koran, atau menonton gosip-gosip dan berita-berita kriminal di televisi. Katanya itu tidak baik untuk keseimbangan jiwa kita. Ini menurut Menteri Johan sih, agar hidup kita tidak melelahkan dan pagi Anda lebih indah. Orang yang seperti orang yang mati di kuburan ini misalnya, umurnya masih sangat muda ketika meninggalkan dunia ini. Dan dia meninggal karena minum kopi di pagi hari. Oh tidak, orang ini bukan mati karena minum kopi, tetapi dia meninggal setelah mendengar berita mengenai kejatuhan keuangan Amerika di televisi. Ini benar, saya tidak bohong. Orang ini katanya dulunya adalah orang kaya, banyak usahanya. Dan menurut cerita orang-orang di kampung, tiba-tiba saja orang ini jatuh dari kursinya setelah mendengar berita mengenai kejatuhan keuangan Amerika di televisi. Adil ya? Masalah keuangan Amerika yang jatuh, kok malah dia yang semaput? Makanya saya sarankan kepada saudara-saudara,
Kalau minum kopi itu ya dinikmati aja kopinya senikmat-nikmatnya. Jangan minum kopi sambil baca koran atau nonton TV. Yang itu bisa membuat kita sakit kepala. Atau berita-berita yang didengar itu malah memiliki potensi sakit jantung. Loh, kok heran? Aneh ya? Seorang penggali kubur seperti saya ini bisa ngomong seperti ini. Saya ini kan juga baca koran, juga nonton TV, tapi tidak di pagi hari. Ya, agak-agak siang lah. Ketika otak saya sudah benar-benar fresh. Dan yang terpenting, tidak ada orang yang mati. Kalau ada orang yang mati, berarti itu jam kerja saya, rezeki saya. Karenanya setiap hari pasti ada orang yang mati. Daripada rezeki saya hilang karena saya membaca koran atau nonton TV, jadi rugi kan kalau rezeki saya hilang. Loh. Kok malah saudara-saudara malah marah? Emangnya sampean-sampean ini akan hidup terus, tidak mati-mati begitu? Alah. Kita itu pasti mati. Kita hanya menunggu saja kapan maut itu akan datang. Dan ketika saudara-saudara mati nantinya, saya yang akan menggali kuburan buat saudara-saudara. Yang berarti itu rezeki untuk saya, untuk keluarga saya, supaya anak-anak saya bisa makan. Apa yang saya bicarakan ini kan logis. Atau ada yang salah dengan apa yang saya ucapkan? Atau dengan pekerjaan saya? Tidak kan? Ketika saudara-saudara mati nantinya, saya yang akan menggali kuburan buat saudara-saudara. Dan itu berarti rezeki untuk saya. Saudara-saudara tidak boleh tersinggung. Begitu juga dengan orang-orang yang mengontrakkan tanahnya untuk kuburan saudara nantinya. Saudara-saudara harus bayar kontrakan kalau mau lama dikubur. Kalau tidak bayar, ya dibongkar. Maklumlah, zaman sekarang ini semuanya ada urusan dijadikan bisnis. Pendidikan, agama, informasi, hingga kematian pun dibisniskan. Dan bisnis sangat menjanjikan keuntungan. Apalagi setiap hari pasti ada orang yang mati. Apakah itu mati karena tabrakan, karena perang, dibunuh, atau bunuh diri. Dan seperti yang sedang melanda kita sampai sekarang ini, 2 tahun yang lalu kita dilanda oleh pandemik yang dinamai COVID-19. Pas dalam kita gejolaknya pandemik sekarang ini, banyak orang yang mati. Lihat saja, di mana-mana setiap harinya banyak orang yang mati karena virus yang berbahaya ini. Nah, seperti kata Menteri Johan, kematian karena apa ya namanya? Human error. Nah, maka dari itu saya menekuni profesi sebagai penggali kuburan untuk menjadi pembisnis kuburan yang handal. Selain bisnis mengontrakkan tanah, bisnis berita kematian pun sekarang sangat menjanjikan keuntungan. Lihat saja, berita tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Rian. Seluruh TV-TV swasta berlomba-lomba untuk meliput berita mengenai tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Rian. Dan ada satu lagi, berita mengenai eksekusi Imam Samudra dan Amrozi. Begitu heboh disiarkan di TV-TV. Padahal mereka itu kan melakukan pembunuhan. Hidup ini memang aneh.
benarkah sekali berarti? Benarkah mati tiada berarti? Benarkah gali selagi hidup untuk menggali apa yang digali. Kenapa digali? Sebelum hujan turun, galilah gali kuburanmu sendiri. Haruskah kau menggali? Gali, teruslah menggali.